Shalom, selamat pagi semua saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kita ada di minggu selanjutnya, Januari 2022. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus, menyukakan hati Bapa dalam persekutuan ibadah kita bersama ini. Yang kami rindukan, biarlah kiranya hanya Engkau ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Kerajaan. Mari sama-sama katakan, saudara. Bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa Surgawi, rinduku hausku akan diri-Mu. Bilakah ku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana? Katakan, bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa Surgawi, rinduku hausku akan diri-Mu. Bilakah ku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru,
di mana tiada air mata duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahtamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana? Bilakah ku diam di sana? Bilakah ku diam di sana? Bersama-Mu Bapa, di keabadian. Bersama-Mu Bapa, dalam kemenangan, dalam perkenanan. Itu kerinduan kami Bapa, dalam perkenanan Bapa. Tolonglah kami, tolonglah kami dalam perkenanan-Mu Bapa, di dalam hidup kami yang jalani selama ini Bapa. Biar Kau membawa kami terus berjalan dalam perkenanan hati-Mu, menang bersama. Kuatkan kami Bapa, kuatkanlah kami Bapa, kuatkanlah kami Bapa, di dalam perjalanan kami berjalan seiring dengan-Mu, seiring dengan-Mu, menurut kehendak-Mu Bapa. Layakkanlah kami Bapa, layakkanlah kami ada di hadapan hadirat-Mu, di hadapan tahta suci-Mu Bapa. Engkau yang menyelidiki hati batin kami, tak ingin ada kesalahan yang belum kami selesaikan. Tolonglah Roh Kudus, Roh Kudus, tolonglah kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih oleh karena anugerah. Kami mau terus memuji-muji Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau disukakan dengan pujian kami ini. Nama-Mu diagungkan dan hati-Mu kiranya disenangkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami lanjutkan ibadah kami ini. Amin. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan bersorak-sorai. Sukakan hatinya. Haleluya.
datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Katakan, sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Bersorak, sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Sama-sama katakan, ku mau beri korban syukur padamu setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Mari katakan lagi saudara. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Katakan, sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Katakan lagi, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Amin Tuhan. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Mari bersuka. Umatnya bersuka. Berikanlah kepada kami nyanyian yang baru Tuhan, tentang Engkau dan tentang kedahsyatan-Mu. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Ju Yesus I need, Ju Yesus I want, Ju Yesus I tak sanjing geshowa. Musik. Minta nyanyian baru dari Dia, supaya nyanyian hidup kita
menyukakan hatinya. Katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Katakan lagi, Yesus, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu ada keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Amin saudara. Katakan lagi. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Haleluya. Mari bertepuk tangan dan bangkit berdiri. Berglori untuk-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Mari angkat tangan kita. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Musik. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Keselamatan yang Kau berikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita ingat ini sebagai kesukaan kekal kita. Keselamatan yang Dia berikan. Mari sama-sama katakan lagi. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Katakan, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, glory, haleluya. Glory, haleluya.
Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan saat lagi. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap hari kami selalu memperkarakan keberadaan hidup kami di hadapan-Mu Bapa, agar senantiasa selalu bersesuaian dengan kehendak-Mu Tuhan. Mari kita katakan, bukanlah sebuah kemungkinan. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian. Ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama, tarikan napas pun tak terhela. Kelopak mata redup terpejam, sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian. Ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama, tarikan napas pun tak terhela. Kelopak mata redup terpejam, sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang
indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Katakan, Tuhanlah matahariku. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Saya mempersilakan hamba. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, perkarakanlah hidup kami, kemana kami harus pulang. Satu kerinduan kami Tuhan, kami ingin pulang bersama dengan Tuhan. Kami tidak mau terpisah dari Engkau ya Bapa. Saat kami menutup mata kami dan kami membuka mata kami akan melihat wajah Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau terus membentuk hidup kami, untuk kami semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu pagi hari ini akan terus mengubah hidup kami, menuntun kami, memulihkan kami, supaya semakin berkenan di hadapan-Mu. Urapi kami semuanya Tuhan, baik umat-umat-Mu yang ada di rumah, kiranya Tuhan yang mengurapi semuanya, sehingga sungguh firman-Mu pagi hari ini memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita kembali jumpa pada pagi hari ini untuk kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan pagi hari ini akan terus mengubah kita, untuk kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Adapun firman Tuhan buat kita pagi hari ini, saya mengambil dari Injil 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Saya bacakan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib sama seperti Kristus telah hidup. Saya baca kembali. Barang siapa mengatakan bahwa ia itu adalah kita, ada di dalam Dia, Dia itu adalah Tuhan kita Yesus, ia wajib sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan ia wajib sama seperti Kristus telah hidup. Kata wajib hidup itu berasal dari bahasa Yunaninya ope heileo,
yang artinya berkewajiban, berkebiasaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dikatakan wajib, berarti itu tidak ada kata, oh saya tidak bisa. Karena ini sudah dikatakan wajib. Sering kita mendengar perkataan bahwa kekristenan bukanlah sekedar beragama. Tetapi kekristenan adalah jalan hidup. Jalan hidup seperti apa? Jalan hidup seperti apa? Tentu hidup sama seperti Kristus. Yang artinya kita harus meneladani Dia dan hidup menurut cara yang ditetapkan Tuhan. Cara yang Tuhan tetapkan itu pasti porsinya tidak sama bagi setiap kita Bapak Ibu. Pasti berbeda-beda. Jadi porsi saya dengan porsinya Bapak Ibu pasti berbeda. Jadi walaupun di sini dikatakan tadi wajib, jangan itu kita berpikir bahwa wajib itu sesuai dengan pola pikir kita. Tetapi wajib itu dikatakan di sini adalah seperti bagaimana penilaian Tuhan, bagaimana pandangan Tuhan dalam setiap kita. Maka tema firman Tuhan buat kita pagi hari ini adalah hidup sama seperti Kristus. Jadi itu temanya, hidup sama seperti Kristus. Jadi ini tidak bisa dikurang-kurangi lagi. Artinya kita nggak bisa, oh saya pasti nggak bisa, saya nggak mampu. Karena saya yakin bahwa firman Tuhan ini sudah dinyatakan di dalam Injil. Tuhan tahu kemampuan kita semua, bahwa kita mampu untuk kita hidup sama seperti Kristus. Tetapi tadi saya bilang porsinya, pandangan Tuhan itu pasti tidak sama dengan saya dan Bapak Ibu. Pasti berbeda porsinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa menghendaki agar kita memiliki kepribadian seperti anak tunggalnya, yaitu seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Allah Bapa itu menghendaki agar memiliki kepribadian kita seperti Tuhan Yesus. Itu yang dikehendaki oleh Bapa dalam kehidupan kita. Maka kalau kita sudah memiliki kepribadian seperti Tuhan Yesus, sehingga kita bisa menjadi manusia Allah. Atau yang dikatakan man of God. Manusia Allah. Nah, Allah Bapa menginginkan kita menjadi manusia Allah. Bukan manusia yang daging, bukan manusia yang lama, tetapi menjadi manusia Allah. Maka untuk itu Bapak Ibu, ini yang harus menjadi persiapan kita, bagaimana supaya kita bisa menjadi manusia Allah. Untuk label menjadi kepribadian Tuhan Yesus ini tidak mudah Bapak Ibu. Ini pasti tidak mudah bagi kita. Ini membutuhkan suatu pertaruhan yang sangat mahal bagi kita. Dan usaha yang sangat serius. Jadi kalau kita hanya asal-asalan, kita hanya datang ke gereja. Oh ya, saya datang ke gereja hari ini hari Minggu. Oh, saya mau beribadah. Atau kalau saat ini kita ada di rumah, oh saya mau beribadah ini. Nah, kalau hanya sebatas kita hanya beribadah, kita hanya saya dengar firman Tuhan, tapi kita tidak memiliki suatu keseriusan bagaimana supaya kita memiliki kepribadian seperti Tuhan Yesus, itu enggak akan bisa Bapak Ibu. Jadi ini ada suatu keseriusan bagi kita. Maka ini adalah membutuhkan suatu pertaruhan yang sangat mahal dan usaha yang sangat serius bagi kita. Maka seringkali ini tidak disadari oleh banyak orang-orang Kristen bahwa dia berpikir cukup hanya datang ke gereja, cukup hanya
sebagai orang Kristen. Nah, setelah itu nanti kalau mati masuk surga. Jadi banyak orang-orang Kristen menggampangkan keyakinannya kepada Tuhan tanpa ada suatu perjuangan, tanpa ada suatu keseriusan, dia bisa akan masuk surga. Padahal di sini dikatakan tadi bahwa ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, kalau kita lihat kekristenan, banyak mereka yang belum serius di dalam Tuhan. Nah, jadi untuk mencapai level ini adalah harga yang mahal yang harus kita bayar Bapak Ibu. Ini ada usaha yang sangat serius sehingga kita bisa nanti menampilkan kepribadian dan kehidupan Kristus dalam hidup kita. Jadi hidup sama seperti Kristus adalah tujuan utama orang percaya sebagai penggenapan rencana Allah. Jadi ini tujuan rencana Allah kepada kita, bahwa kita sebagai orang percaya, kita sebagai pengikut Kristus, maka kita harus hidup sama seperti Kristus. Itu harga yang harus kita bayar Bapak Ibu. Jadi ini yang diinginkan oleh Allah Bapa kepada kita. Sebagai kita pengikut Kristus, bahwa kita ini harus memiliki kehidupan yang sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak ada prestasi yang lebih tinggi dari prestasi ini Bapak Ibu. Walaupun kita punya pangkat, punya kekayaan, punya jabatan, punya harta, kalau kita tidak memiliki kepribadian seperti Kristus, itu bukan prestasi yang berharga. Itu bukan prestasi yang lebih tinggi bagi kita. Tetapi walaupun kita tidak punya itu semua, tidak punya harta, tidak punya jabatan, tidak punya kekayaan, tetapi kalau kita memiliki pribadi seperti Kristus, itu adalah prestasi yang paling tinggi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, jika seorang anak Tuhan benar-benar berhasrat untuk memiliki kehidupan seperti Kristus, maka ia harus berusaha semaksimal mungkin. Kita harus berusaha semaksimal mungkin mengarahkan seluruh sumber daya yang ada dalam diri kita. Kita harus paksa hidup kita. Kita harus berkata, aku harus mau hidup seperti Kristus. Kita harus paksa diri kita. Jadi kalau kekristenan kita hanya biasa-biasa saja, santai-santai saja, jangan berharap kita akan bisa nanti dipermuliakan bersama dengan Tuhan kita. Jadi harus ada usaha kita yang serius, kita paksa diri kita. Kita harus punya suatu tekad, punya suatu niat dalam diri kita bahwa aku harus bisa meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Aku harus bisa hidup sama seperti Kristus. Itu yang harus menjadi tekad kita Bapak Ibu. Nah, untuk itu kita harus melakukannya dengan serius. Tidak bisa kita melakukannya dengan setengah-setengah hati. Tapi harus dengan keseriusan. Kita harus mengarahkan semuanya. Kekuatan kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan waktu kita pun kita harus kerahkan semuanya untuk kita bisa tadi hidup sama seperti Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita masih punya hasrat yang lain, kita masih punya keinginan yang lain, kita masih punya keinginan-keinginan, kita masih mencintai dunia ini, kita masih yang mungkin yang belum punya rumah ngotot, punya rumah, atau kita masih mau, itu boleh saja, tapi jangan itu yang menjadi tujuan utama kita. Nah, kalau kita masih ada hasrat-hasrat yang tinggi, keinginan-keinginan yang tinggi melebihi dari ini, kita enggak akan bisa hidup sama seperti Kristus. Enggak bisa. Jadi kita harus mengarahkan semua kehidupan kita
untuk kita bisa meraih kehidupan yang sama seperti Kristus tadi. Nah, jadi jangan ada hasrat-hasrat, keinginan-keinginan daging kita lagi Bapak Ibu. Tidak ada lagi yang bisa menyenangkan diri kita. Tidak ada lagi tujuan yang lebih utama lagi dalam hidup kita. Kecuali hanya tujuan utama kita berkata, Tuhan, aku mau meneladani hidupmu. Tuhan, aku mau hidup sama seperti Engkau. Itulah yang menjadi tujuan utama kita dalam hidup ini. Jangan kita menunda waktu. Jangan kita menunda waktu. Karena apa? Karena kematian itu kita tidak tahu kapan detak jantung kita ini berhenti Bapak Ibu. Kita tidak tahu kapan detak jantung kita ini berhenti. Bisa 1 jam lagi bisa. Atau nanti malam juga bisa. Atau besok juga bisa. Jadi kita harus tetap waspada, kita harus tetap siap-siap. Kapan mau Tuhan panggil kita, kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jangan sampai waktu yang ada ini, yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kita sia-siakan hanya untuk hal-hal yang menyenangkan diri kita. Hanya untuk membanggakan hidup kita, jangan kita sia-siakan waktu ini Bapak Ibu. Waktu itu sangat berharga bagi kita. Karena waktu yang sudah lewat itu tidak akan bisa kembali. Tidak akan bisa kembali. Jadi sebelum kita melewati waktu itu, mari kita berpikir apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Sehingga hari demi hari, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita akan mengkerahkan hidup kita, mengarahkan pandangan kita untuk kita mau hidup berkenan di mata Tuhan. Untuk kita bisa seperti Kristus bagaimana hidup. Tapi kalau waktu yang ada, kan masih lama. Umur saya masih segini, masih panjang lah. Nah kalau kita punya prinsip seperti itu, kita nggak akan bisa mencapai level seperti itu. Jadi kita harus menggunakan waktu yang ada ini. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan mau panggil kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa kematian itu seperti kedatangan pencuri di malam hari. Pencuri tidak pernah berpamitan untuk datang ke rumah orang yang mau mengambil barang-barangnya. Dia bisa datang dengan tiba-tiba, mungkin bisa datang sewaktu kita tidur pulas, atau mungkin sewaktu kita tidak ada di rumah. Bisa pencuri datang untuk mengambil barang-barang kita. Begitu juga dengan kematian. Banyak kan orang mati tiba-tiba tidur, dibangunkan sudah tidak ada lagi. Nah inilah kematian seperti pencuri di malam hari. Jadi jangan sampai waktu yang ada ini Bapak Ibu, kita hanya sia-siakan untuk hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak mendukung kepada kesempurnaan kita kepada Kristus tadi. Bukan berarti kita nggak usah bekerja, kita tetap bekerja, kita tetap melakukan aktivitas kita. Kita sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita tetap bekerja, tetapi dalam apapun yang mau kita lakukan itu tetap mengarahkan hidup kita, mengarahkan pandangan kita, semuanya kita arahkan kepada Tuhan. Nah, inilah yang menjadi perjuangan kita Bapak Ibu. Inilah yang menjadi kualitas dalam hidup kita. Jadi kualitas hidup kita yang paling indah. Bukan kita punya titel, bukan punya kita jabatan, bukan punya harta, bukan punya kekayaan. Kualitas hidup kita yang paling mulia, yang paling indah bagi kita jika kita memiliki hidup sama seperti Kristus tadi. Itu yang menjadi kualitas hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup sama seperti Kristus adalah seperti apa sih? Hidup sama seperti Kristus, kita memadamkan, kita mematikan segala keinginan daging kita. Kita mau memadamkan.
keinginan mata kita, serta keangkuhan hidup kita yang bertentangan dengan Allah. Ini harus kita padamkan Bapak Ibu dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mematikan segala keinginan daging. Keinginan daging itu adalah ingin dihargai, ingin dihormati, ingin disanjung. Kesombongan kita, ini harus kita padamkan. Memang tidak enak ya kalau kita enggak dihargai. Kita memang enggak enak ya kalau kita enggak dihormati. Karena setiap pribadi manusia pasti ada dalam hati nuraninya itu ingin dihormati, ingin dihargai, ingin disanjung, pasti ada. Tetapi kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Kristus, sama seperti Kristus, kita tidak lagi menginginkan itu. Tidak lagi menginginkan apa yang namanya kita ingin dihargai. Tidak lagi menginginkan apa namanya kita dihormati. Kalaupun kita dihormati, biarlah penghormatan itu memang Tuhan taruh di dalam diri seseorang. Dan kalaupun kita tidak dihormati, tidak dihargai, bukan itu membuat kita menjadi sakit hati. Bukan itu membuat kita menjadi kecewa. Bukan itu membuat kita menjadi marah. Tetapi kita tetap berkata, walaupun aku tidak dihargai Tuhan, walaupun aku tidak dihormati Tuhan, aku tetap akan berjuang untuk aku tetap mengikut Tuhan. Ini yang harus kita padamkan Bapak Ibu. Kemudian apalagi yang harus kita padamkan untuk kita bisa menjadi sama seperti Kristus tadi, yaitu adalah keinginan mata kita. Keinginan mata. Nah, keinginan mata ini kan banyak ya. Nah, ini harus kita padamkan keinginan mata. Keinginan mata ini kan kita ingin kemewahan, ya kan, kekayaan. Nah, apalagi kalau kita ibu-ibu ini, wah, ini sangat sulit memadamkan keinginan mata. Ya kan? Sangat sulit kita memadamkan keinginan mata. Kita melihat tetangga punya mobil, kita pingin punya mobil. Lihat tetangga punya rumah, kita juga mau pingin rumah. Kita lihat tetangga, wah, ini tetangga sudah ganti kulkas baru ini. Nah, saya juga harus ganti kulkas ini. Walaupun tidak mampu, dia paksa. Nah, ini keinginan mata. Jadi keinginan mata kita harus kita bisa padamkan. Supaya apa? Supaya jangan itu yang menjadi fokus hidup kita. Karena keinginan mata ini gak pernah puas. Gak pernah puas Bapak Ibu kalau keinginan mata ini. Lihat orang punya tas baru. Apalagi dia bermerek. Ya kan? Kita pengen juga gitu, pengen beli. Wah, tuh ibu itu loh udah punya baju yang baru. Itu yang kemarin saya incar-incar. Nah, kita mau pengen juga. Padahal kemampuan kita belum. Ya kalau memang kita mampu sih gak masalah. Tapi jangan itu yang menjadi fokus kita. Akhirnya apa? Akhirnya untuk kita tadi hidup wajib sama seperti Kristus gak bisa. Karena mata kita selalu tertuju ke situ. Pikiran kita selalu tertuju ke situ. Hati kita selalu tertuju ke situ. Maka untuk itu mari kita harus memadamkan itu. Memadamkan segala keinginan mata kita. Itu harus kita padamkan. Kemudian kita juga harus bisa kita memadamkan segala keangkuhan hidup kita. Kesombongan. Kita angkuh. Kita merasa hebat. Kita kalau ada orang yang enggak menghormati kita, kita langsung marah. Lo enggak tahu siapa saya ya? Langsung kita seperti itu. Itu kan satu keangkuhan hidup. Kita memamer-mamerkan apa yang ada pada kita. Nih, gua nih hebat. Nah, itu harus kita bisa padamkan. Nah, tapi kalau itu masih ada dalam hidup kita enggak akan bisa sama hidup seperti Kristus. Nah, untuk ini perjuangan buat kita semuanya. Karena itu sudah punya suatu yang melekat dalam diri kita. Yang namanya ingin dihormati itu sudah melekat dalam diri kita. Itu kalau nggak perjuangan bagi kita akan sulit bagi kita untuk memadamkannya. Nah, jadi untuk itu ini harus kita padamkan Bapak Ibu. Yaitu tadi keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ini bisa kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-16.
Saya bacakan 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi itu bukan berasal dari Bapa, itu berasal dari dunia. Maka untuk itu harus bisa kita padamkan. Kemudian kita mengarahkan diri sepenuhnya untuk melakukan kehendak Allah. Yang artinya apa? Kita harus rela kehilangan segala hak. Kita harus rela segala kehilangan hak. Kita gak berhak lagi Bapak Ibu atas hidup kita. Tetapi biarlah Tuhan yang berhak atas hidup kita. Kita harus relakan. Kita berkata, aku tidak berhak lagi atas hidupku Tuhan. Biarlah Engkau yang berhak atas hidupku. Nah untuk itu kita harus rela kehilangan hak. Inilah sebenarnya proses perjalanan hidup kekristenan yang benar dan yang sesungguhnya. Inilah proses perjalanan kita. Jadi kalau kekristenan kita belum seperti ini, berarti kita belum dikatakan orang-orang Kristen yang sesungguhnya. Kita hanya ikut-ikutan saja, atau kita hanya dikatakan hanya sekedar beragama saja tadi. Oh, saya agama Kristen, hanya itulah. Jadi untuk kita bisa hidup sama seperti Kristus, itu dapat diartikan mati sebelum mati. Mati sebelum mati. Artinya bukan mati secara tubuh ya, tetapi mati dari segala yang ketiga tadi. Jadi kita tidak punya hak lagi, tidak berhak lagi atas hidup kita. Jadi kita harus mati sebelum kita mati. Jadi kalau kita belum mati sebelum mati, waduh ini keinginan daging kita ini sangat kuat. Ini sangat kuat, jadi kita harus mati sebelum mati. Jadi kita harus memiliki pola pikir dari hidup yang lama, kita harus menjadi ke hidup yang baru. Nah inilah artinya kita mati sebelum mati. Untuk panggilan sebelum mati atau hidup dalam kematian Kristus adalah sebuah panggilan orang percaya. Itu terdapat di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Nah, jadi kita harus mati sebelum mati, dan panggilan untuk sebelum mati dan hidup dalam Kristus adalah panggilan semua orang percaya. Jadi serupa dengan Kristus pada dasarnya adalah kehidupan yang ditujukan untuk kepentingan kerajaan Allah sepenuhnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ada dua ciri orang yang hidup sama seperti Kristus. Jadi kita lihat dalam diri kita ada dua ciri. Yang pertama adalah dosa tidak berkuasa lagi dalam hidupnya. Jadi ini ciri pertama. Karena Tuhan Yesus juga ada kesempatan berdosa tapi dia tidak berdosa. Jadi dosa tidak berkuasa lagi dalam hidupnya. Yang berarti kesucian dalam kekristenan bukan sekedar tidak berbuat dosa, tetapi tidak dapat berbuat dosa lagi. Jadi tidak dapat berbuat dosa lagi. Ada kesempatan yang diberikan untuk kita berbuat dosa, tapi kita tidak berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus punya kesempatan untuk berbuat dosa, tetapi dia tidak berbuat dosa. Nah inilah yang menjadi ciri kita bahwa dosa itu tidak lagi berkuasa atas diri kita. Bahkan tidak ada lagi keinginan, tidak ada lagi niat kita untuk kita mau berbuat dosa. Nah inilah ciri yang pertama bagaimana hidup kita sama seperti Kristus. Jadi kalau kita masih ada kebencian, ada dendam, ada ingin balas dendam, ada iri hati, tidak mau disaingin orang, kita merasa lebih hebat. Dah itu belum. Jadi dosa itu bukan hanya membunuh, berzina, mencuri, bukan itu.
Tetapi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu dikatakan adalah dosa. Dosa itu kan hamartia, meleset. Nah, jadi kalau ini sudah tidak ada lagi dalam diri kita, berarti kita sudah sama seperti Kristus. Kemudian yang kedua, hidup sepenuhnya bagi kepentingan Tuhan. Hidup sepenuhnya bagi kepentingan Tuhan. Tidak ada bagian dari hidup kita yang kita gunakan untuk kepentingan kita sendiri lagi. Tidak ada. Tetapi semua kepentingan yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Jadi tidak ada lagi untuk diri kita. Tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, semua untuk kepentingan Tuhan. Nah, hidup bagi Tuhan dan kepentingan kerajaan Allah, inilah gaya hidup Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, inilah gaya hidupnya. Ini kita lihat di dalam ayat firman Tuhan yang berkata di dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Makanan itu adalah suatu kebutuhan. Ya kan, makanan itu kan kebutuhan. Nah, berarti kebutuhanku adalah melakukan kehendak Bapa. Itu adalah gaya hidup Tuhan Yesus. Maka kalau kita mau hidup sama seperti Kristus, kita harus memiliki ciri hidup seperti ini, bahwa apa yang kita lakukan, kepentingan apa yang kita lakukan, itu semua kepentingan Tuhan. Kemudian di dalam 1 Korintus 31 dikatakan, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika melakukan segala sesuatu, lakukanlah semua untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, semuanya untuk Tuhan. Karena itu sudah dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31. Jadi inilah ciri-ciri dalam kehidupan orang yang sama seperti Kristus. Kalau hidup kita sama seperti Kristus, enak ya Bapak Ibu. Jadi kalaupun nanti di pengadilan Tuhan, kita tidak perlu takut lagi. Atau mungkin kita bukan dihakimi lagi untuk masuk neraka atau masuk surga. Tetapi kita akan nanti dalam penghakiman itu, dalam pengadilan itu, mahkota apa yang kudapat, upah apa yang kudapat. Kalau kita udah sama seperti Kristus, kita akan tahan berdiri di pengadilan Tuhan nanti. Tapi kalau hidup kita tidak sama seperti Kristus, kita akan gemetar nanti di pengadilan Tuhan. Jadi inilah firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita terus berjuang untuk kita hidup sama seperti Kristus. Ini perjuangan kita yang paling utama Bapak Ibu. Jadi sekalipun kita tidak memiliki apa-apa di bumi ini tidak menjadi masalah bagi kita. Tapi yang penting kita memiliki hidup sama seperti Kristus. Puji Tuhan, selamat berjuang bagi kita semuanya. Amin, firman Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Kita katakan, Bapa, aku mau indah di matamu. Kita mau indah di mata Tuhan Bapak Ibu. Katakan, aku mau indah di matamu Tuhan. Ini yang menjadi perjuangan kita. Makasih Tuhan. Aku mau indah di matamu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Dan mulia dalam pandanganmu. Amin. Disingkatnya hari hidup ini. Pujian ini dengan sungguh-sungguh katakan, Bapa, aku mau indah. Kita mau indah di mata Tuhan Bapak Ibu. Tidak ada keindahan yang lain selain kita indah di mata Tuhan. Ini adalah perjuangan yang berat bagi kita. Tapi mau tidak mau kita harus berjuang Bapak Ibu. Karena kita akan meninggalkan dunia ini. Dunia ini bukan rumah kita. Kita hanya menumpang di dunia ini. Jangan sampai kita nanti tertolak di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan. Amin. Haleluya.
sekali lagi dengan sungguh-sungguh Bapa. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, katakan ku rela batinku kau hiasi. rela batinku. Amin. Seperti Yesus. Amin. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Pokok keselamatanku seperti Yesus. Amin. Seperti Yesus yang selalu menyukakan. Sekali katakan seperti Yesus. Seperti Yesus. Amin. Katakan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Kita mau seperti Yesus. Amin. Terima kasih Bapak. Amin. Kami mau seperti Engkau Tuhan. Seperti Haleluya. yang selalu Menyukakan hatimu yang selalu menyukakan. Katakan yang selalu menyukakan hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk mengingatkan kami bahwa selama kami masih hidup di bumi ini, kami harus hidup sama seperti Engkau Tuhan. Karena Engkaulah pokok keselamatan kami. Karena Engkaulah kesukaan hidup kami. Engkaulah kesenangan jiwa kami. Engkaulah junjungan kami. Engkaulah permata hati kami. Kami tahu ini tidak mudah bagi kami Tuhan. Ini adalah suatu perjuangan bagi kami. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu terus yang akan menuntun kami. Roh Kudus-Mu yang akan terus menolong kami. Membimbing kami untuk kami terus semakin sempurna seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati semua umat-umat-Mu yang ada di rumah. Dan dimanapun mereka berada. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka dalam segala masalah persoalan mereka. Apapun yang mereka hadapi saat ini, Tuhan Engkau yang campur tangannya Bapa. Engkau terus memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka. Engkau terus berikan pencerahan dalam hati mereka. Untuk mereka terus berjuang untuk hidup semakin sempurna di mata-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikan firman buat kami pagi hari ini. Dan kami tidak mau hanya sebagai pendengar kebenaran-Mu, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji termulialah Engkau, Engkau melawat setiap umat-umat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan akan memberkati kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Biarlah kiranya terima berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi kita, yang bersama dengan kita, bahkan juga persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita katakan, sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa. Kerajaan, kemuliaan
ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Katakan, sebab hanya Engkaulah yang punya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan terima kasih buat persembahannya. Selamat hari Minggu.